Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini ya, hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2026. Nah, hari ini mari kita lanjutkan baca-baca laporan keuangan kuartal 4 yang udah rilis ya. Siapa tahu ada saham-saham yang menarik lah ya untuk kita jadikan sebagai dividen play atau dividen investing ya. Maka dari itu mari kita mulai ya. Kita mulai dari Ultra Jaya Milk Industry ya, atau susu Ultra Jaya lah ya. Lu pasti udah sering lihat nih produk-produk mereka di warung-warung atau di toko ya, Alfamart, Indomaret, dimana aja banyak lah ya. ULTJ, Ultra Jaya. Apakah dia bagi dividen yang lumayan gede atau enggak ya? Kecil sih ya. Ini sebenarnya sih Ultra Jaya ini bukan menurut gua ya nggak cocok untuk dijadikan sebagai dividen investing. Soalnya dividennya ya, ini kalian bisa lihat sendiri ya, dividennya kecil ya. Ini biasanya sih kalau nggak capital gain ya itu capital gain gitu. Tapi kita bahas aja lah ya, lumayan buat menambah ilmu pengetahuan di alam dunia. Valuasi dia, transaksinya hari ini 4M. Kita bahas sedikit-sedikit aja lah ya, singkat aja. PE dia 11 kali, PBP-nya 1,9 kali, harga waras dia sih bukan harga waras, harga buku ya 790, sementara dia sekarang ada di angka 1525 ya, dua kalinya. Net profit 15%, free float dia kurang dikit 14%. Dividennya setahun sekali, bulan Mei atau Juni. Nggak tentu sih, kadang September, Agustus, Juli, Juni, Mei, serah dia lah ya. Kita gak punya inilah sahamnya. Ekuitas dia 8,2 triliun dan wah parah nih, liabilitasnya kecil banget ya, cuma 10% lebih ya. Bagus berarti ini. Revenue kita pakai tahunannya aja, nggak kemana-mana, cenderung turun dari 8,8 ke 87 T ya. Net income, nah net income-nya naik dari 1,1 ke 1,3 ya untuk tahunannya gitu. EPS naik ya, naik 20% dari 110 ke 130 gitu. Dividennya 100, EPS-nya 130, payout ratio-nya 41. 130 kali 41% ya. Mana tadi? Sama dengan 53 perak per lembar ya, di harga sekarang 1525. 1525 cuman 3,4% ya. Nah, apakah kalian tertarik? Kalau gua sih tentu saja enggak ya, kalau buat dividen play ya. Nah, Ultra Jaya ya skip lah ya. Terus lanjut Arcora Hydro nih. Arcora Hydro, perusahaan apa nih? Utility ya, papan pengembangan. Bagi dividen enggak? Hari ini sih turun 3% ya. Buset. Dia secara revenue sih kelihatannya ya biasa-biasa aja, tapi PE rasionya gila ya, 288 kali gitu. Lalu kalau dari net income dia bisa balik modal 288 tahun. PBP-nya 35 kali, saham apa ini? Terus harga buku dia sih 175 ya. Oh, dia 6.300. Jangan-jangan ini kita lihat swing. Nah, udah ketebak ya, naik 2000% ya, dari 2022 ke ya dari 2025 pertengahan lah. Kita lihat tuh, year to date aja 500%, 3 tahun 1000%, 5 tahun 2000%. Ini skip lah ya, ini saham berbahaya
kalau lu nggak ngerti kungfu di dalamnya gitu. Games ini update ya. Kemarin sih kita udah bahas ya, tapi takutnya kalian lupa lah ya. Kita bahas lagi aja. Hari ini sih valuasi transaksi 682 juta. Terus P/E ratio 11 kali, PBP 4 kali, harga waras dia, harga bukunya ya 2000. Ekuitas 11T, liabilitas 8T, cuma 80%, aman. Free float, nah free floatnya ada PR nih 5%, net profit juga menipis 8%. Dia udah bagi interim ya 277 gitu. Kita lihat siapa yang megang 1% di, ya kok nggak ada. Oh ya, Stockbit-nya lagi ngaco nih kayaknya. Ya karena lagi error jadi nggak bisa lihat lah ya. Langsung aja ke IPS-nya untuk SEA Games. Dia turun banyak sih dari 1200, sekarang cuma dapat 723 ya. Kita lihat ada perubahan nggak? Games 723 sama aja sih. Kalau bagi 100% sih totalnya 8,6%, cuma dia udah bagi interim 277. Sisanya 446, berarti sisa dividen yield 5,3% ya. Harga cocok untuk entry di dia 7.000 ya. 7.000 ingetin. Pakai alarm aja kalau nyentuh 7.000 tuh bisa dipertimbangkan ya untuk SEA Games gitu. Lanjut. Toba ya, TBS Energi Utama. Toba bagi dividen nggak? Minyak, gas, dan batu bara. Ya, ini sektor energi juga ya. Wah, apa ya sih ya? Minus semua. Jadi gua langsung skip aja lah Toba. Tapi dia hari ini hijau secara 5 tahun juga begini, naik 14%. Lanjutlah, nggak menarik. Terus PANR ya. PANR, Panorama Sentra Wisata ya, jasa konsumen hari ini minus 8% ya. Bagi dividen nggak? Pagi nih. Oke, kita bahas. Gua sih baru lihat ya perusahaan ini. Ya nggak bisa dilihat sih profilnya, Stockbit-nya lagi error kayaknya. Valuasi transaksi hari ini 598 juta atau 600 jutaan. P/E ratio dia 8 kali ya loh, sedang lah. PBP-nya juga cuma 0,7 kali, harga warasnya sih harga bukunya ya 674 ya. Ya masih ada kesempatan naik. Meskipun setahun terakhir turun terus. Ya. Terus ekuitas 936 miliar. Utangnya 650 miliar. Cuman lu harus hati-hati ya. Ini net profitnya kecil banget, cuma 3%. Free float sih aman ya. Terus market cap dia cuma 728 miliar. Dia IPO-nya kapan nih? Baru ya? Oh, udah lama juga sih. IDX PANR. Max. Oh, udah lama ya. Udah lama, cuma bagi dividennya baru tahun 2024. Sebelumnya gimana? Bolong ya. Nah, gimana nih? Siapa tahu ada ya, kita lihat dulu lah. Sebenarnya secara revenue lumayan ya, 3 triliun di 2024, sekarang naik nih 25%-an ya, naik jadi 3,8. Tapi ini naiknya gede banget nih, harus dicek nih apakah dia jual sesuatu atau jual aset ya. Karena beda dari yang lain ya. Takutnya dia ada jual aset bukan dari hasil usaha operasional usahanya gitu ya. Jadinya revenue-nya bisa meledak dan net income-nya juga bisa gede. Apalagi ini juga ya, net income bisa 301 M sendiri nih ke tahun kemarin ya. Jadi ini ya harus dicek benar-benar di laporan keuangan ya, takutnya banyak penjualan aset gitu ya, bukan dari hasil laba operasional mereka gitu. Itu yang harus hati-hati ya.
Secara anualis sih turun jauh tentunya ya, 335 ke 89 M doang. EPS-nya dari 241 ke 24 ya. Jadi kayaknya jadinya kecil, 64 dikali 25% lah. 16 perak per lembar dibagi 525. Oh, jauh banget nih. Cuma 3% ya. Jadi nggak menarik karena IPS-nya masih acak-adul ya. Jadi kalau belum stabil sih ya, soalnya dia masih di udah papat utama sih ya. PNR ya kayaknya nggak menarik lah ya, soalnya belum beres. Lanjut KMTR ya. KMTR ini sahamnya aneh-aneh ya hari ini. Kirana Megatara ya, 61 juta hariannya, kecil ya, tidak liquid ya. Seperti ini nggak bagi ya, jadi otomatis langsung skip. Terus nah STAA nih agak mendingan nih. Kalau STAA biasanya, tapi dia malah turun Q4 nya ya. Nah hari ini dia koreksi 0,8%, transaksi hariannya lumayan 10M. Terus P rasio dia 8 kali, PBP nya 1,9 kali, harga buku dia sih 640 dia ya. Ini 642, sekarang udah 2 kali lipatnya ya, 1,9 kali ya. Terus net profit lumayan lah 13%, free float aman. Belum bagi interim ya, dia setahun sekali. Ekuitas 7T, liabilitas 2,5T ya, cuma 30% kalau nggak salah. Terus secara revenue ya, yang turun kemarin apa, sawit ya, ini naik kok. STAA ya, si sumber tani agung sih naik ya, dari 6,4T 2024 sekarang naik 9,6 triliun ya. Secara kuartalannya juga naik dari 2T ke 3,1 ya, jadi bagus ya. Net income-nya turun di kuartal 4 ya, dibanding kuartal 4 tahun lalu 451 ke 430. Tapi secara tahunnya dia masih oke ya, masih naik 1,2 ke 1,6 triliun. IPS-nya tentunya naik 117 ke 147 ya, naik 20%-an. Oke, 147 ya. STAA ada nggak di sini? Nggak ada dong. Kita masukin lah ya. Yang ganti apa dulu ya? TOC, FWCT. Main lah, kita ganti dulu ya. STAA ya. STAA dia hari IPS-nya 147 ya. Terus payout rasionya 46,7. Anggap aja 47. Ya di harga sekarang cuma 5,5% ya. Ya tanggung 5,5% doang ya. Nah harga terbaik untuk entry di dia berarti di angka 690-an ya. Biar lu bisa dapat dividen ya minimal 10% gitu. Pernah nggak nyentuh ke situ? Agak susah ya, minimal di 700 dia. 700 tuh udah bisa beggar 90% ya. Oke, STA lumayan lah, 5,5% gitu. Terus padi, Mina Padi Sekuritas ini jelek sih, gua sekilas tadi lihat. Ini perusahaan sekuritas ya, Mina Padi Investama Sekuritas. Nih, lu lihat dia minus kalau nggak salah. Minus 23 miliar Q4-nya, Q1 dia pernah juga minus 392 juta. Totalnya cuma 2M ya, meskipun lebih baik dari tahun kemarin yang minusnya 14M ya. PE rasionya nggak masuk akal ya, 673 kali. BBP-nya 7 kali. Pokoknya harga buku dia di 13 perak tuh.
sekarang 108. Ya gocap aja yang dianggap murah masih mahal ya, dia cuma harga bukunya 14 perak gitu. Jadi skip ya. Terus WH transportasi hari ini turun banyak 6%. Apakah bagi dividen? Ya bagilah ya, tapi 5%-an juga nih. Transaksi hariannya 4M. Nggak ada yang bikin semangat ya hari ini sahamnya. PE rasionya 8 kali, PBP-nya 0,7 kali, harga buku dia sih 177 ya. Net profit kecil 5%, free float-nya udah aman. Ekuitas 260, utangnya kecil 40%, nyampe. Terus secara revenue naik ya. Naik berapa nih? Naik 18M dari 304 ya, naik 5%-an lah ya, lumayan. Net income-nya turun dari 28 ke 22M, EPS-nya dari 19 ke 15 ya. Ada nggak di data gua? WH nggak ada, berarti emang nggak masuk list. 15 dikali 31% di sini 4,6 perak dibagi 127. Itu dikali 4,6 dibagi 127 ya. Nah 3,6% ya. Jadi kalau mau beli berarti di harga 46 perak ya gitu. Biar dapat 10%, tapi ini 127 ya udah. Ke laut aja ya, di skip aja gitu. Lanjut biar nggak lama. RMKO Royal Tamu Konstruksi menggunakan batu bara. Oke. Bagi nggak? Masih belum ya. Laporan keuangannya juga masih berantakan ya, masih error nih. Jadi RMKO skip. Terus boba nih, apakah ini boba yang ada di kopi, sirup atau apa? Hei boba, Formosa Ingredients spa, makanan dan minuman syariah ya. Bagi nggak nih? Iya malah rugi keempatnya ya. Akhirnya turun 6% ya. Langsung aja lah IPS ya, karena nggak menarik sih. 14 dikali 50%, 7 sih. 14 dikali 50%, 7 perak di harga sekarang 163 ya, cuma 4%. 163, 4,2% boba ya. Nah kalau kalian tertarik silahkan, gua sih enggak tentunya ya. Nih Bupa nih yang kemarin sempat rame ya, banyak yang main di sini. Ini buat trader sih. Transaksi hariannya sih gede banget ya. Di berapa tuh? 257M, lumayan ya. Tapi ya seperti yang kalian tahu ini nggak cocok untuk dividen play ya. Lihat aja PE-nya 263 kali. Harga buku dia cuma di 83 perak ya. Dia sekarang 1060 aja. Jadi otomatis skip ya. Jadi untuk hari ini apa ya? STAA, terus games sih udah masuk dari kemarin ya. Terus ULTJ juga nggak menarik amat, tuh nggak masuk juga di sini. Jadi ya hari ini nggak ada yang menarik lah selain game sama STAA ya. Jadi skip aja lah ya untuk saham-saham ini untuk dijadikan dividen investing ya. Nah semoga video ini ada manfaatnya ya. Jadi kalian bisa milih-milih ya, dengan apalagi yang baru ya, orang-orang baru yang baru nyoba invest, jangan
masuk di saham-saham ginian ya, sayangi duit kalian ya. Kalau kalian baru tentunya kan kalian minim ilmu dan minim informasi dan minim kungfu ya. Takutnya kalian dikarungin lah ya gitu. Jadi janganlah main saham-saham yang gak jelas ya. Main yang jelas-jelas aja ya. Nanti kalau kalian udah jago silahkan, itu terserah kalian. Mau beli saham dada juga boleh lah. Oke. Nah, segitu dulu ya. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.